Ini dalam artian bukan berarti ketika pemeriksaan putusan pembatalan arbitrase ini diajukan, bukan arti semua dokumen itu akan diperiksa, tapi kan hanya hal-hal yang relevan. Dan semuanya itu memang putusannya akan dapat diakses publik memang, tapi bukan berarti itu dalam artian sifat kerahasiaan. Kan perkara arbitrase kan bisa jadi banyak sekali ya, dan yang akan dibahas di sini kan hanya beberapa hal saja, dan saya rasa itu putusan arbitrasenya juga tidak dapat sendirinya tidak dapat diakses oleh publik. Ini kan sifatnya tertutup dan rahasia. Nah, tapi kan balik lagi, itu maksudnya itu pihak yang ingin menggabungkan, dia yang meminta untuk masuk. Tapi tetap saja nih, itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari para pihak dan mendapat persetujuan dari majelis. Jadi nggak bisa langsung serta-merta dapat diterima penggabungan itu. Oke, jadi ini keputusan para pihak. Kalau salah satu pihak mau, tapi pihak lain yang nggak mau, ya itu nggak bisa. Tadi kan udah saya paparkan ya sisi positif negatif, dan itu bukan berarti bahwasanya buruk gitu semuanya ya. Tapi kalau saya pribadi, memang saya lebih memilih untuk bersengketa melalui arbitrase karena lebih cepat, memotong waktu, dan juga dalam arti positifnya kita bisa memberikan pemaparan kepada majelis arbitrase, dan majelis arbitrase bisa mengerti secara menyeluruh, apalagi kalau misalnya kasus-kasusnya tersebut berada dalam nuansa kasus yang nuansa bisnis, praktik-praktik tertentu ya, terutama ya. Nah, itu di situ saya melihat kelebihan dari arbitrase. Jika untuk itu, maka sampai saat ini saya masih lebih memilih untuk menyelesaikan perkara mengarbitrase. Yaitu bisa aja kasusnya apakah itu arbitrase di BANI, apakah itu di BAPNI, Badan Pasar Modal Indonesia. Jadi saya lebih senang seperti itu. Kalau udah disepakati, Bu, melalui arbitrase, itu harus arbitrase, Bu. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi ya karenanya ya setiap sengketa yang berhubungan atau yang timbul dari kontrak itu tetap harus, saya berpandangan harus diselesaikan melalui arbitrase. Kalau dia badan hukum, maka dalam hal terjadinya kepailitan, maka tanggung jawabnya adalah badan hukum tersebut yang pailit, bukan ininya, misalnya bukan orangnya. Tapi kalau dia bukan badan hukum, ya badan perseorangan, ya saya lihat ya harusnya itu kembali ke konteks perseorangan, dan itu yang terjadi kalau misalnya konteks kepailitan CV kalau saya lihat. Mungkin maksudnya ini kontrak tertulis ya. SPK itu kan sebenarnya kalau udah nih SPK, surat perintah kerja, misalnya dalam inilah ada PO, lalu ada ada SPK, ada penawaran dari kita, lalu ada surat perintah kerja dari si pemilik, misalnya, itu sebenarnya saya melihat udah terjadi satu perjanjian. Tapi mungkin itu kan surat perintah kerja sebenarnya perjanjian kalau menurut saya. Karena setelah adanya penawaran dari kita dan telah ada SPK, maka harusnya sudah terjadi meeting of mind antara para pihak sehingga terjadi perjanjian. Nah, mungkin di sini kontrak tertulisnya
Menurut Bapak, pilihan penyelesaian sengketa yang mana yang paling tepat apabila sengketa yang timbul dari hubungan perniagaan yang belum memiliki kontrak tertulis, maksudnya hanya SPK aja yang tidak tercapai musyawarah mufakat? Ya menurut saya ini kembali lagi Bu, perlu dihitung-hitung. Kalau misalnya ternyata sengketanya itu nilai tuntutan kita kecil, misalnya nilai tuntutan kita kecil, tapi melihat arbitrase, misalnya kita dekatin musyawarah, ayo kita ketemu, kita selesaikan di arbitrase gitu. Tapi kita melihat ternyata nilai tersebut kita harus membayar biaya arbitrase yang lebih besar. Lalu kita harus membayar lawyer fee yang lebih besar. Jadi sama-sama besar jadi. Belum lagi tambah misalnya biaya transportasi dan akomodasi. Nah, menurut saya kalau dari konteks biaya, maka kalau tidak besar, maka lebih baik diselesaikan ya di pengadilan negeri saja misalnya. Atau kalau misalnya berdasarkan SPK itu ternyata kalau melihat masuk lagi ke pengadilan negeri, tapi balik lagi risikonya adalah bisa memakan waktu yang bertahun-tahun. Tapi ada juga misalnya melihat udah ada misalnya ada SPK, di dalam SPK itu jelas disebutkan jangka waktu pembayaran due date, lalu ada invoice dan itu ada due date-nya juga. Lalu nah itu kan bisa mengartikan bahwasannya sebenarnya utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, ada sebenarnya alternatif lain yang banyak dilakukan nih, orang melakukan mengancam-ngancam, artinya sebenarnya dia nggak terlalu serius, jadi dia mengajukan kepailitan, menggunakan kepailitan berdasarkan itu, tapi sebenarnya dia hanya mau upaya kepailitan itu dengan tujuan supaya mau berdamai aja, mau dibayar, sebenarnya tujuan seperti itu. Nah, tapi balik lagi, kalau misal ternyata dikabulkan, ternyata dia nggak mau berdamai, sengketa kepailitan tetap berlangsung, ya udah, itu bisa jadi risiko bagi kita kalau misalnya di sini tentunya kita nggak memegang jaminan ya, karena ini SPK saja. Nah, ya menurut saya kembali lagi Bu, jadi bagaimana strateginya? Kalau saya lihat adalah kalau berdasarkan besarnya, kalau misalnya besar, ternyata ya sudah masukkan ke arbitrase, sepakatin, selesaikan di arbitrase, buat perjanjian arbitrase ya. Lalu kalau tidak, masuk perjanjian arbitrase bisa jadi korespondensi surat menyurat juga. Lalu kalau tidak, ya kalau misalnya ternyata kecil sekali, ya bisa mengajukan gugatan pengadilan negeri. Bahkan pengadilan negeri, itu yang saya sampaikan tadi, itu ada konteks sekarang small claim dispute, small claim court. Jadi kalau misalnya nilainya tidak besar, itu ada namanya small claim court. Itu yang tadi sebenarnya saya tidak paparkan, tapi menurut saya relevan juga. Karena kalau nilainya besar, jadi syaratnya small claim court ini adalah para pihak itu dalam satu domisili yang sama dengan domisili pengadilan negeri. Nah, kalau seperti itu, kita bisa ajukan small claim court dan nilainya maksudnya tidak besar. Nah, di situ baru apa sih kelebihan small claim court itu, karena dia bisa berjalan lebih cepat. Nah, dibandingkan pengadilan negeri biasa, pengadilan negeri peradilan umum, maksudnya sengketa perdata umum pada peradilan umum. Dalam artian cross boundaries bankruptcy ya. Nah, sama kalau saya kalau di luar negeri ya saya sih melihat begini, hampir sama mungkin relevan dengan bagaimana sih kalau misalnya kepailitan di luar negeri lalu asetnya di Indonesia. Nah, itu kan tetap harus dimohonkan kepailitan ya di Indonesia, karena kita memang tidak ada satu peraturan kita yang bisa menerima satu putusan asing. Nah, ini sebenarnya tergantung bagaimana di luar negerinya, negara mana dia. Dan tapi kalau menurut saya ya kembali lagi itu harus dimohonkan pilot di negara itu. Yang paling efektif dan efisien itu sebenarnya arbitrase, karena di arbitrase itu yang seperti saya jelaskan tadi kan prosesnya cepat,
dalam artian tuh nggak ada tuh ceritanya apa berlama-lama gara-gara hal-hal yang tidak penting ya misalnya, atau sidang atau misalnya ada rapat arbiter rapat di tempat lain, itu nggak ada itu. Nah, dan juga saya rasa di dalam situ, di dalam arbitrase, kalau saya sih merasakan saya puas sebenarnya dalam pengalaman bersidang, saya lebih puas di arbitrase karena di situ saya bisa menyajikan fakta dengan apa ya, dengan sedetail-detailnya, karena ada kesempatan bahwa saya sebenarnya itu ada pemaparan pertama, lalu kalau tidak puas ada lagi, bisa lagi ada pemaparan terakhir. Jadi kita seperti bersidang, berdiri, menyampaikan kepada arbiter bagaimana pandangan kita, berbicara dengan harapan dia bisa mendengar apa yang kita maui. Lalu setelah itu kan tidak ada, hampir jarang sebenarnya saya lihat putusan arbitrase itu diajukan gugatan pembatalan tuh sebenarnya di pengadilan negeri. Biasanya ini terjadi kalau biasanya terhadap perusahaan BUMN kalau yang saya lihat ya. BUMN itu BUMN atau misalnya instansi pemerintah yang terikat dalam satu perjanjian lah. Nah, itu kan karena memang kalau melihat dari case-case yang ada, sebenarnya itu cukup banyak tuh BUMN itu selalu ada putusan arbitrase dipaksa terus sampai pembatalan karena dia harus mencari apa upaya sampai terakhir bagaimana apakah ini putusan arbitrase kalau misalnya dia kalah, apakah putusan arbitrase ini benar apa enggak, yaitu sebenarnya saya lihat hampir jarang ada sengketa pembatalan putusan arbitrase, terutama kalau terhadap misalnya perusahaan-perusahaan yang bonafide ya, saya lihat hampir kebanyakan itu nggak mau untuk case-nya itu keumbar di publik. Jadi ketika dia sudah kalah, dia akan jalankan putusannya. Terjadi nih sekarang nih, kalau ada yang ngeh tuh ada case seperti itu memang. Ya kalau menurut saya balik lagi Pak, kalau dilakukan sita pidana, kalau memang itu ya kalau saya melihatnya adalah pertama melihat mana yang lebih duluan. Nah yang kedua adalah saya melihat mana apakah relevan dilakukan sita, apalagi kalau misalnya ternyata sita oleh pihak kejaksaan tersebut itu atau kepolisian itu ternyata berhubungan dengan aset, misalnya aset hasil dari pencucian uang atau korupsi. Nah, kembali melihat seperti itu. Maksudnya dalam hal ini kan satu dalam ranah hukum privat, yang satu dalam ranah hukum publik. Ya kalau terbukti dalam ranah hukum publik ya hukum privat ya mau nggak mau, apalagi kalau misalnya hasil pencucian uang, tindak pidana teroris, ya saya rasa itu yang lebih relevan adalah hukum publik ya. Artinya kalau misalnya eksekuator itu ditolak, itu nggak bisa dijalankan putusan arbitrase asing itu. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Ya langkah selanjutnya, ini terkesan kadang nggak fair memang sebenarnya. Ya, saya melihat, saya belum ada kepikiran Bu, tapi kalau eksekuatornya ditolak, ya mungkin jeleknya adalah ajukan permohonan arbitrase ulang kali ya. Nah itu jelek sekali sebenarnya, apalagi kalau final banding. Tapi logikanya kalau eksekuator itu ditolak, harusnya itu alasannya mendasar. Ada yang salah, itu misalnya melanggar ketertiban umum. Apa yang salah di situ? Nah itu yang mungkin penting untuk dilihat. Hal ini misalnya bisa terlihat dulu dalam satu kasus tuh kalau nggak salah, saya lupa perusahaan provider.
dianggap memang putusannya itu melanggar ketertiban umum. Kalau misalnya si perusahaan ini sudah dinyatakan pilot, kan artinya dia sudah kehilangan ini ya. Ini maksudnya berarti perubahan anggaran dasar. Ya artinya di situ bisa dilihat kalau terjadi pelanggaran, artinya, tapi kan itu tindakan pengurusan. Nah, pertanyaannya tuh anggaran dasar ini apa? Apakah itu termasuk dia tujuannya adalah merubah anggaran dasar, misalnya karena untuk penjualan aset atau macam-macam dalam tindakan hukum harta kekayaan, atau hanya sekedar apa ya, hal yang nggak material lah ya. Cuma kalau misalnya kalau sudah pilot lalu si anggaran dasar itu diubah tanpa persetujuan dari si kurator, nah bisa jadi ada risiko di situ pihak yang melakukannya ya melakukan pelanggaran, dan mungkin bisa dianggap membuat ada risiko pidana, misalnya membuat pernyataan palsu atau yang lain-lain. Yang saya belum tahu lah secara detail. Ya kalau sudah inkrah Pak, nah tentunya kan pada saat kita itu mengajukan gugatan kan Pak, tentunya kan kita sudah prediksi ini apa yang bisa kita lakukan, apa asetnya yang bisa kita eksekusi. Nah jadi harusnya itu kan sudah diketahui ya oleh kita. Kita sudah, kalau misalnya nggak diketahui ya mungkin nanti setelah putusan dicari tahu. Ya caranya adalah ya kita mohonkan eksekusi terhadap aset-aset dari orang yang kalah itu. Lalu kita ajukan permohonan, kita ajukan unmoney, eksekusi. Lalu kita ajukan permohonan eksekusi, lalu kita ajukan upaya hukum lelang, bukan upaya hukum. Kita mintakan lelang, dan setelah lelang itu baru dibayarkan kepada kita. Dan kalau udah ada sisanya, ternyata dari hasil penjualan ada sisanya dari setelah dibayarkan kepada kita, itu harus dikembalikan kepada yang dulu punya aset itu.